Layanilah, tidak paham saya. Nggak nyambung. Ya mau diapa lagi kan orang lah. Bro, jaga santai aja bro. Iya, ini sudah santai dari tadi, Bang. Maksudnya Saya nggak santai, kemana-mana ini. maksudnya santai dalam berpikir, jangan dipaksakan. Nah, justru ini lagi diskusi, bukan berpikir kita ini. Yang tadi itu topiknya yang menentukan orang kita nih makhluk hidup nih manusia masuk neraka dan surga itu yang menentukan siapa bro? Ya, yang menentukan bukan siapa-siapa, masa Tuhan yang nentuin. Kalau bukan sang pencipta yang menentukan, terus presiden gitu yang menentukan? Ya, apalagi presiden, nggak ada urusan ke presiden itu. Atau Pak RT, atau Pak RT yang menentukan? Lah, kalau Pak RT kan data KTP urusannya, bukan urusan dosa. Jangan-jangan kalau nggak bayar iuran RT atau bayar sampah masuk neraka, kayak kata Pak RT, enggak? Ya, itu kan kata-kata yang dipelintir, masuk neraka, masuk surga, kan gitu. Jadi kamu nggak bisa atau tidak tahu yang menentukan antara masuk surga dan neraka begitu? Loh, masuk surga dan neraka itu kok ditentukan? Jadi nggak ada yang menentukan ya? Ya kalau mau masuk, masuk aja Pak. Kalau mau masuk surga, masuk surga. Mau masuk neraka, tinggal pilih aja. Kalau di dalam Bible-mu banyak bro ciri-ciri orang yang masuk neraka. Itu kan perkiraan ciri-ciri. Tapi kan Di belum pasti Matius, juga. di sini saya kasih data ya. Di Matius 7, 21 sampai 23 itu yang masuk neraka itu pertama orang yang menuhankan Yesus. Kedua, orang yang bermukjizat atas nama Yesus. Ketiga, orang yang mengusir setan atas nama Yesus. Yang keempat, orang yang bernubuat atas nama Yesus. Yesus berkata, "Nyala kau dari hadapanku, kau orang jahat." Masuk neraka lah dia. Begitu kata Iya, Yesus. Iya, itu kan menurut Bapak, itu kan kata Bapak, bukan kata Yesus. Tapi menurut Yesus kata yang Bapak ya ditulis oleh penulis. Matius yang nulis. Gimana sih lo bro? Iya kan barusan yang bicara Bapak, tapi mengatasnamakan kata Yesus. Artinya kan perkataan Bapak, bukan perkataan Yesus. Saya baca dari Bible, bro. Nah, artinya Bapak yang sudah berkata, bukan Yesus lagi. Gitu, saya berkata karena Yesus pernah berkata, saya cuma ngulang. Iya, nggak salah, dia pernah berkata, tapi sekarang Bapak yang berkata. Nah, gitu. Perkataan Yesus itu benar atau tidak? Ya, benar atau tidaknya itu kan ketika Bapak membenarkan bisa benar, ketika Bapak menyalahkan bisa salah. Itu saya nggak minta Bapak. Pendapat saya minta pendapat Pak RT dengan satu warga dengan kamu gitu loh. Gimana pendapat Pak RT? Saya nggak bisa berpendapat soal itu benar atau salah itu. Terus kamu di sini naik mau ngapain? Minta sumbangan juga kagak. Terus mau ngapain di sini naik? Kalau nggak mau berpendapat. Loh kan diskusi itu artinya kan bukan. Ya diskusi itu berpendapat, bro, bukan tapi kayak begini loyo. Beda, berpendapat dengan minta pendapat itu beda. Coba kau tidak minta pendapat. Ya dari tadi kan saya nggak minta pendapat. Berarti kamu nggak punya pendapat. Apa yang mau didapatkan? Nah kalau begitu berapa harga ayam yang bunyi di belakang supaya kau punya pendapatan? Saya bayarin. Silakan tanya sama ayamnya kalau mana begitu. Ayamnya bawa ke sini coba. Jangan-jangan ayam lebih pintar diskusi daripada lu. Kabur dia. Coba jual ayam. Aduh, pusing. Kok masuk gini sih? Aduh. Selamat siang host. Gugum ini Kristen ya? Ya. Saya Nasrani Pak. Oh Nasrani, bukan Kristen. Apa bedanya? Saya tidak mengimani Injil yang kanonik. Jadi imani apa?
Iya, nabi kami Isa alaihissalam. Jadi Yesus itu bagi kami nabi. Nah, Tuhan Anda Bukan namanya siapa? Elohim. Elohim itu bukan nama Tuhan. Elohim itu kan kata jamak. Gimana sih? Namanya, nama Tuhannya. Nama Tuhannya siapa? Mas Gugum. Iya, saya berpendapat Elohim, Pak. Elohim itu kan bukan nama, Pak. Itu kan kata jamak itu, Pak. Himnya kan jamak itu. Beberapa Tuhan, berarti banyak Tuhan Bapak gitu. Oh, kalau tunggalnya ya Allah. Tunggalnya Ini Allah. Pak, saya mau menanyakan sih? tentang YHWH itu Tuhan Oh, Anda bukan? ya, YHWH itu Tuhan kamu. betul. Apa arti YHWH, Pak? Pencipta langit dan bumi. Ah, mana ada. Sudahlah, Bapak aja yang tanya ke saya. Nanti tambah kemana-mana nanti. Baik. Saya hanya pengen menanyakan dari beberapa literasi muslim yang memang ada kesamaan dengan apa yang saya imani gitu. Terutama di dalam Agak dikeraskan suaranya, Pak. Agak dikeraskan suaranya. iya, terutama dalam masalah ini, Pak. Apa tiga agama ini ternyata ada kesamaan ya. Yahudi, Nasrani dan Muslim itu sama-sama menuhankan satu Tuhan gitu ya. Terus Kita sepakat tulis itu ya Pak ya. Tetapi dari kesamaan itu juga ada satu yang sama Pak, yang memang saya mau tanya kepada Pak Ustadz itu, yaitu tentang kiblat, arah kiblat gitu Pak. Dulu Masjid Al-Aqsa itu adalah akibat pihak kami Yahudi dan Muslim, tapi sekarang kan berubah ke Mekah. Nasrani tidak pernah berkiblat kepada Masjidil Aqsa, setahu saya. Emangnya ada dalilnya Nasrani pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa? Ada Kami dalilnya. sebenarnya menghadap ke arah sana. Coba disebutkan dalilnya apa itu? Bahwa Nasrani berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Yang saya tahu Yahudi. Kalau Nasrani saya belum pernah dengar. Coba dalilnya apa? Ya itu kan semacam, kalau kami menyebutnya Ben Hamikadas atau bait suci yang memang menghadap ke arah barat. Saya minta dalil, Pak. Maksudnya di kitab suci Bapak, itu dalilnya mana kalau Nasrani pernah beribadah menghadap Masjidil Aqsa? Ya, yang saya tahu sih Pak ya, ada di kitabnya Yakobus bahwa kami menghadap ke arah katanya tadi tidak pakai bait suci. perjanjian lama. Katanya tadi tidak pakai perjanjian baru karena tidak mengimani yang kanonik. Itu kan yang kanonik, Pak. Maksudnya itu yang sudah disepakati jadi jadi kitab suci perjanjian baru, termasuk kan Yakobus. Iya. Tetapi masalah pemahaman Kitab suci Bapak apa sih? Bingung saya. Kitab suci Bapak ini apa sih sebenarnya? Ya, saya sih ngambil ini yang dianggap mereka pihak Kristen apokrif itu aja. Kristen apokrif. Pak Gugum, Gimana ini Bang Andi? Pak Gugum, suaranya dong digedein. Oh iya, Maksudnya gini, Bapak bilang barusan kalau Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblatnya 3 agama, Nasrani, Yahudi, dan Islam. Sejauh ini Pak, yang saya tahu saya tidak tahu kalau Nasrani ternyata pernah menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai kiblat. Saya minta dalil sama Bapak, gitu. Dan kitab suci Bapak aja tadi kan tidak mau tuh, yang kanonik nggak mau. Emangnya kitab suci Bapak apa? Kitab suci yang saya pakai sekarang adalah Barnabas Pak sebenarnya. Barnabas, oke. Aduh, gimana ya? Nah, jadi berarti Bapak mengimani ada nubuatan Nabi Muhammad berarti kalau Barnabas.
Betul, makanya saya pengen bertanya gitu, Pak. Di Barnabas ada apa aja, Pak? Nama-nama suratnya ya. Kalau di anu kan ada Kejadian ya, ada Yohanes. Kalau di Barnabas ada apa aja namanya? Maksudnya nama gimana, Pak? Gimana? Yang ada sih yang saya pernah baca tentang masalah uminya itu aja, Pak. Enggak, saya mau nanya nama-nama suratnya di Barnabas. Kalau di Injil kanonik kan ada Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Kalau di Barnabas ada nama apa? Suratnya gitu loh. Coba, ini saya juga Oh, pegang kalau di Barnabas. Kamis ini, ya kebetulan saya lagi di luar nih, Pak ya. Peneliti dengan pejangkan itu satu Masa jadi banyak. kitab sucinya Bapak Jadi intinya, nama surat? jadi yang saya mau nanyakan itu adalah apakah perkiblatan ke Masjid Aqsa itu kitab yang salah atau bagaimana? Itu sih intinya sebenarnya itu. Enggak, masa Bapak setiap hari punya kitab suci nama suratnya gak ada yang tahu, Pak? Kan aneh, Pak. Kalau memang Bapak bukan Nasrani, jangan jadi Nasrani. Kalau memang Islam ya bilang Islam, kalau Kristen ya bilang Kristen. Daripada Bapak nyamar-nyamar gini kan sulit. Ditanyain kitab sucinya ada konsisten, bilangnya Barnabas. Nama surat ketiga di dalam Barnabas apa, Pak? Coba saya tanya. Maaf Pak, saya tidak pegang, Ya jadi masa saya tidak berani meskipun bicara. tidak pegang kan itu kitab suci, masa tidak pernah dibaca, Pak? Masa sama sekali gak dibaca, Pak? Atau surat yang nomor 2 lah, yuk coba. Apa namanya di dalam kitab suci Bapak? Surat nomor 2. Loh, gimana sih Bapak ini? Kok King of Kristen bukan? King of. Shalom, Kristen. Nah, lanjut Bang Andi. Saya mau sholat dulu Bang Andi. Lanjut. Iya ya. Barnabas itu banyak suratnya. Kalau nggak salah surat ketiga itu mengenai berpuasa. Puasa itu kalau Barnabas surat ketiga. Ya, kenapa naik? Ya, Gimana kabar bro? alhamdulillah baik-baik aja, puji Tuhan. Gini loh bro. Hah? Apa Pak? Maksud saya gini loh, lu happy jadi orang Kristen gitu ya? Happy? Puji Tuhan, saya senang Pak. Mantap lah kalau gitu. Kristen itu kan kalau nggak salah bahasa Yunani ya? Kristen itu sebutan Pak, sebutan bagi pengikut Tuhan Yesus. Iya, berasal dari Kristen. Iya, sebutan dari orang pada waktu itu untuk yang mengikuti Tuhan Yesus gitu. Oh, jadi Kristen itu pengikut Yesus gitu ya? Betul Pak. Itu adalah satu, kan waktu zaman itu ada semacam penghinaan lah untuk orang yang disebut seperti gitu, orang Yahudi seperti gitu. Tapi gini bro, di zaman Yesus hidup itu belum ada Kristen loh. Artinya murid-murid Yesus itu, pengikut Yesus di zaman itu bukan Kristen dia. Kok menurut saya ya, saya ulang nih, di zaman Yesus masih hidup, semua murid-murid Yesus, pengikut Yesus, umatnya Yesus itu bukan Kristen loh. Kristen itu nongol setelah di kisah 11:26 di Antioquia. Yesus sudah nggak ada. Yesus sudah nggak ada. Di sanalah Barnabas bersama Paulus. Di kisah 11:26 itu pertama kali orang disebut Kristen.
Jadi Yesus sudah nggak ada, baru nongol istilah Kristen. Ada komentar, bro? Ya, saya nggak ada komentar Pak. Itu memang sesuai tertulis dia Injil saya Pak, Alkitab. Nah, kalau di zaman Yesus nggak ada Kristen, belum disebut Kristen, artinya di Antioquia itu yang mempopulerkan setahun lamanya berdiam diri di sana di Antioquia. Di sanalah ada Paulus. Jadi menurut saya yang mempopulerkan istilah Kristen adalah Paulus, dan hampir 90% begitu yang disebut Kristen itu identik dengan ajaran Paulus, bentrok dengan ajaran Yesus. Gitu loh, bro. Mungkin Bapak salah baca mungkin Pak. Kalau menurut Alkitab saya nggak seperti gitu Pak. Kan kita baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ya. Disitulah jemaah pertama kali itu orang daerah sekitar situ menyebut yang mengikuti Tuhan Yesus itu sebagai orang Kristen kayak gitu Pak. Waktu itu ada Yesus masih ada di muka bumi atau sudah nggak ada? Oh, Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Ya sudah nggak ada, baru dibentuk Kristen. Waktu Yesus hidup belum ada Kristen. Pak, Yesus bukan dibentuk. dengerin izin ya. Keluarga Yesus nggak ada yang Kristen. Bundanya, Pak Yusuf, saudara-saudaranya, para murid, pengikut, tidak ada yang Kristen. Nah setelah Yesus nggak ada, baru ada Kristen di Antioquia. Artinya Yesus tidak mengenal Kristen. Oh no bro. Ini fakta loh ya, fakta. Iya, tapi faktanya lagi kan Tuhan itu datang ke dunia kan membawa kerajaan surga Pak. Bukan itu yang kita bahas, bawa ke apa. Ini loh bro, ini dulu di standarnya dulu. Menurut kamu Bunda Maria Kristen nggak? Sejaman dengan Yesus sama ibunya? Itu dulu. Menurut fakta Alkitab itu ya belum disebut Kristen Pak, gitu. Nah itu dia, maksudnya di zaman itu belum ada Kristen. Nanti setelah Yesus nggak ada, baru dibuat Kristen di Antioquia itu, mengaku-ngaku pengikut Yesus. Padahal menurut saya nih, yang saya baca, Kristen itu ya saya lihat aktivitas sehari-hari dalam hal ibadah, keagamaan, apapun itu tidak sinkron dengan ajaran Yesus. Yang dimaksud dengan pengikut itu apa yang yang dia lakukan, yang kita ikuti juga. Tapi ini kan berbeda sekali bro. Yesus ngajar gini loh ya. Tuhan itu cuma satu loh, kata Yesus. Ulangan 64. Hukum terutama loh ya. Markus 12:29. Hanya ada satu Tuhan, kata Yesus nih. Di Ulangan 64. Dia ngajar waktu itu. Nah sekarang gimana teman kita Kristen? Konsepnya apa? Trinitas. Beda sama konsepnya Yesus. Ini pengikut apa pentuhan Yesus? Nah itu baru satu loh ya. No, ini harus dipelajari lagi bro. Yesus itu bertuhan waktu dia hidup. Yesus berdoa waktu dia hidup. Yesus beribadah waktu dia hidup. Yesus mengucapkan syukur waktu dia hidup. Karena kesolehannya, Ibrani 5 nomor 7, doanya selalu diijabah oleh yang mengutus dia. Yesus mengklaim dirinya utusan untuk Bani Israel. Tapi sekarang mengaku pengikut Yesus, Yesus Tuhan. 100% Tuhan, 100% manusia. Nah ini bukan buatan Yesus, ini bukan ajaran Yesus bro. Ini ajaran dari surat-surat Paulus yang kebanyakan seperti itu. Intinya ini bukan pengikut, tapi pentuhan Yesus. Kenapa? Karena Paulus memang sudah mengangkat Yesus jadi Tuhan dan menjadikan Yesus Tuhan.
Di Roma 14 nomor 9, mati, hidup menjadi Tuhan. Di Kisah 2:36, apa yang terjadi di sana? Yesus dijadikan Tuhan oleh Yahweh. Jadi ada Tuhan menjadikan Tuhan. Ini tulisan siapa? Tulisan orang-orang yang setelah Yesus nggak ada. Jadi kalau Anda mengatakan saya pengikut Yesus, saya meragukannya, bro. Kalau mau Anda cek aja apa yang Anda lakukan sehari-hari, coba. Sama nggak yang pernah dilakukan oleh Yesus? Lanjut lagi, bro. Ya, makanya itu Pak, kita kalau bicara masalah Tritunggal ya, kita Boleh. bukan bicara matematika ya Pak. Halo? Halo? Gedein dikit, coba. Oh, Ya, dengar kah? iya masih mendem, bro. Halo? Iya, Dengar kah? coba terusin. Oh, kalau kita bicara Tritunggal ya, itu kita nggak bisa samakan dengan jumlah ataupun fisik ya. Kita nggak bicara tentang matematika atau fisik ya. Jadi Tritunggal itu adalah sesuatu yang ilahi, yang dia adalah sesuatu yang divine ya, yang ilahi. Jadi nggak bisa kita samakan dengan hitungan kita manusia begitu Pak. Jadi ketika firman itu menjadi manusia ya, ketika firman itu menjadi manusia turun berinkarnasi menjadi manusia, tidak bermakna di surga itu kehilangan firman, Mbak. Itu, Pak. Itu yang sering kali banyak orang yang kelirunya di situ, Pak. Itu. Begitu Justru juga roh Tuhan itu ketika dia datang sebagai lidah api begitu, tidak bermakna di surga itu kehilangan roh gitu, Pak. Contohnya gini loh, Pak. Kalau katakanlah Yohanes ya, Yohanes itu pribadi ya, satu pribadi, dia ada di Jakarta, terus Matius ada di New York. Kita nggak mungkin dia bisa satu kan. Tapi kalau firman, ya kita bicara firman yang menjadi manusia, ya tetap hakikatnya itu adalah Bapa Allah itu sendiri gitu loh Pak. Jadi stop dulu, nggak bro. bisa Kamu sama, stop dulu, nggak bro. bisa samakan logika Saya kita manusia Pak. stop dulu, bro. Ini mengenai pengikut Yesus atau tidak, kok larinya ke firman? Kok jadi lain yang saya bicarakan, lain yang kau omongkan, bro. Ini melebar kemana-mana. Nanti kamu juga nggak bisa ngejelasin nanti lo. Ini dulu loh topiknya tadi. Anda ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Itu dulu. Pelajari dulu ajaran-ajaran Yesus dulu. Saya kasih contoh saja ya. Nanti ke firman deh, gampang gue terangin ke firman. Firman itu apa? Siapa yang berfirman? Apa itu firman? Gitu ya. Nanti aku jelaskan itu. Jadi dulu nih, kamu pengikut Yesus apa Tuhan Yesus? Coba kau terangkan atau satu aja ajaran Yesus yang kau lakukan sampai saat ini kalau kau mengaku pengikut Yesus. Apa itu kira-kira? Intinya aja. Iya, Anda yang ajarannya sampai sekarang yang tetap berlaku ya. Apa itu? Di Matius 28 ayat 19 ya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua murid menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau Anda lihat orang membaptis di gereja, mereka tetap memakai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari 2000 ketika Yesus bicara sampai sekarang itu tetap tidak berubah, Pak. Baik. Waktu Yesus dibaptis formatnya begitu sama nggak? Kau dibaptis dengan dibaptis Yesus sama nggak? Beda. Iya, Beda. tapi waktu itu ada hal yang luar biasa karena dia itu Ini adalah- ngaco lagi toh. bukan, ini maksud saya dalil Alkitab bahwa waktu itu ya ada roh Tuhan yang turun sebagai merpati dan mengatakan inilah anak yang kukasihi. Tidak ada manusia yang dapat seperti itu Pak kecuali Tuhan. Gini aja. Saya tambahi ya. Iya, silakan Tad. Ini ya tentang Matius 28 ayat 19. Itu kan katanya ajaran yang tetap ya sampai sekarang. Ini aslinya bahasa Inggris tapi sudah saya terjemah ke bahasa Indonesia. Ini saya lihatkan ya. Ini bukan kata saya, bro ya. Ini bukan kata saya. Ini kata
layanan informasi apostolik ya. Ini dari barat, sudah saya terjemah ke Indonesia. Kebenaran tentang Matius 28 ayat 19. Ini ya. Karena itu pergilah jadilah murid-murid semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28:19. Nah, Matius 28:19 adalah amanat agung. Ya, istilahnya dalam teman-teman Kristen amanat agung. Tuhan Yesus Kristus yang semula diberikan kepada ke-11 Rasul dan harus digenapi sesuai perintah Tuhan. Kita lihat bagaimana tentang ayat ini. Teks asli Matius 28:19. Kebingungan masih tersisa dalam pikiran banyak orang mengenai sah atau tidaknya penggunaan kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di kalangan Kristen sendiri masih berdebat, masih ada polemik mengenai kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada Matius ini. Kenapa? Karena begini Mas, ini lihat. Mas bisa buka sendiri ini ya, tapi berbahasa Inggris. Semua manuskrip kuno yang berisi kata-kata asli Yesus yang ditemukan dalam Matius 28:19 itu hilang atau hancur. Kami tidak memiliki manuskrip lengkap yang lebih tua dari tahun 400, Hibbert, jurnal, dan lain sebagainya. Jadi manuskrip yang kuno itu sudah ada tentang Matius 28:19. Keluarnya baru di abad keempat kemudian. Dan itu tidak ditemukan dapat dari mana ayat ini. Sehingga istilah Anak, Bapa, dan Roh Kudus ini masih diperselisihkan oleh kalangan Kristen sendiri. Kira-kira begitu. Lanjut Bang Handi. Kalaupun juga itu dipercaya, jadi bangsa muridku gitu loh. Bangsa murid Yesus itu, di situ kan sebenarnya khusus kepada murid-murid Yesus. Bukan kepada seluruh umat manusia, bukan kepada bangsa Indonesia. Bangsa murid Yesus itu tidak ada berbangsa Roma. Itu maksudnya juga kalau mau diikutin ya, tapi is okay lah kalau mau ikutin itu yang monggo saja bro dibaptis. Tapi lihat perbedaan baptis sekarang dibaptis atas nama Yesus doang, nggak ada lagi, jarang-jarang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu ya, jadi keasliannya juga diragukan. Pelaksanaannya juga agak-agak sedikit ada yang keliru. Itu hanya untuk para murid-murid Yesus. Murid Yesus nggak ada yang berbangsa Indonesia. Jadi yang minta dibaptis itu pergilah ke seluruh dunia, itu untuk murid-murid juga gitu. Oke, tapi nggak apa-apa bro, itu kan urusan lo, mau dibaptis mau enggak, kan gitu. Silakan dibantah dulu ini baru lagi, silakan. Oke, kalau kita lihat bahasa aslinya itu ya, ethnic atau national itu seluruh bangsa, Pak. Kayak gitu. Mana nggak ada seluruh bangsa? Jangan ditambah dong. Bangsa muridku. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya, having gone therefore. Nggak bahasa asli bangsa muridku loh, udah. But the same name, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kayak gitu, Pak. Apa arti bangsa muridku bro? Arti bangsa muridku apa? Berarti semua bangsa maksudnya itu. Nggak bisa, bangsa muridku itu ya murid-muridnya Yesus yang berbangsa apa gitu loh. Kok ditambah-tambahin sih bro? Makanya inilah yang terjadi, kami orang di Indonesia ini mengikut Tuhan Yesus karena dibaptis gitu loh. Karena semua suku, semua bangsa kayak gitu loh Pak. Jadi semua kan Tuhan datangkan membawa keselamatan bagi all human being, semua manusia di dunia ini, begitu loh Pak. Ini bukan karangan cerita atau apa, tapi inilah yang tertulis dan inilah yang terjadi. Gitu loh. Oke, gini aja. Ya. Anda dibaptis sama enggak Yesus dibaptis? Caranya sama apa tidak? Karena pengikut Yesus nih. Kalau Anda baca di Alkitab itu, Nabi Yohanes itu membaptis Tuhan Yesus itu cuma sekali, dan lepas itu Tuhan Yesus tidak pernah membaptis. Kalau kamu lihat itu bukan itu yang saya bahas. Gini loh bro, kalau diskusi itu jangan dijelaskan cabangnya, tapi dijelaskan pokoknya kan gitu. Ini kan masalah baptis.
Nah, Yesus dibaptis itu menurut kamu tujuannya apa? Satu, kamu dibaptis itu tujuannya apa? Sama atau beda? Itu dulu. Paham sampai sini? Ya paham saya Pak. Tujuan kamu dibaptis apa? Ya itu menandakan bahwa saya mendapat hidup yang baru kayak gitu loh Pak. Enggak, kamu dibaptis itu mengaku Yesus Tuhan. Iya, hidup yang baru itu mengakui Yesus Tuhan. Kalau Yesus dibaptis apa? Sama, ntar. Udah jelas ya, kamu dibaptis mengakui Yesus Tuhan. Yesus dibaptis tujuannya apa? Nah, ketika Anda baca itu bahwa ketika Yohanes Pembaptis itu mau membaptis dia, Yohanes itu menolak, aku yang dibaptis. Iya, tapi udah terjadi, bukan penolakan dan tidak. Iya, itu dijelaskan di Matius 3 13 sampai 17. Yesus dibaptis oleh Yohanes itu tujuannya apa? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Kan sudah Tuhan Yesus jawab, Yohanes itu menjawab bahwa aku yang dibaptis. Dia bilangnya janganlah, semuanya itu harus kita genapi supaya apa yang semua yang dinobatkan itu terlaksana kayak gitu loh Pak. Ya tujuannya Yesus dibaptis itu apa? Apakah ada tujuan? Masa masuk aja nyelam ke air nggak ada tujuannya gitu? Iya, supaya ini mungkin saya coba cari dulu ya Pak ya, karena kalau saya membuat framing sendiri saya akan dimarahi sama ya gitu aja, lebih baik saya belum dapat jawabannya kan gitu, lebih bagus nggak usah dicari, next aja gitu loh. Dari Pak, saya harus tahu kebenarannya. Cuma saya nggak berani karena saya pernah juga dimarahi orang kan, karena mungkin saya kurang pengetahuan kayak gitu. Itu aja, kalau belum paham nggak apa-apa, kita nggak maksa kok. Di sini ada Ustadz gitu loh. Apa sih yang saya heran Bang Andi? Ya. Yang saya heran, padahal aturan baptis ini kan sudah diatur oleh Yesus kan. Jadi di Matius 28:19 sebagai amanat agung, dengan tulisan tinta merah, Yesus sendiri mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Murid ya, bukan hamba, bukan pentuhan, bukan murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ternyata, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 38, ini Matius ini anggaplah ayat ini benar. Meskipun sebenarnya manuskripnya ini gak ada. Manuskripnya itu ya saya tidak mengatakan dibuat-buat, tapi manuskripnya itu ditambahi sendiri memang, karena manuskrip yang tua sampai abad keempat tidak ditemukan. Dan kalau kita lihat perbedaan cara baptis Petrus contohnya, Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Gak ada nama Bapa, gak ada nama Roh Kudus. Petrus mengajari kita bukan kita ya, teman Kristen itu dibaptis atas nama Yesus saja. Apakah Petrus ini sedang berpaham oneness, Bang Kenaid? Karena oneness mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Bang Kenaid? Ya tidak mungkin lah, karena kalau kami Katolik ini tahu persis bahwa sanad kami yang sekarang Paus Franciscus itu ya, sanad kami itu ya Rasul Paulus itu Rasul Petrus itu yang murid Tuhan Yesus itu, karena padanya itu telah diberikan apa yang diikat di surga itu terikat juga di bumi, terikat juga di surga, dan apa yang dilepas di dunia akan terlepas juga di surga. Jadi Tuhan itu sudah memberikan satu kuasa yang besar kepada Petrus Pak, itu loh Pak. Ya bukan, dia maksudnya itu ya, makanya kami Katolik itu sampai sekarang itu Paus Franciscus itu dari Rasul Petrus itu Pak. Itu maksudnya begini, cara pembaptisan itu kan sudah diajari sama Yesus. Caranya sudah ada nih, Tuhan nih yang ngajari sendiri. Kalau mau baptis pakai 3 nama, Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Itu Yesus sendiri yang ngajarin caranya. Malah Petrus hanya pakai 1 nama, Yesus Kristus. Saya ingat di dalam Kristen ada aliran namanya oneness. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Menyebutkan Yesus sudah terwakili. Sudah terwakili, ada Allahnya, sudah ada Roh Kudusnya. Ya Yesus itulah Allah yang jadi manusia itu.
Sedangkan Yesus sendiri ngajari pakai 3 nama. Berarti kan antara Petrus dan Yesus lain paham ini. Gimana, Mas Enek? Enggak begini Pak, Alkitab itu kita nggak bisa lihat dari satu ayat begitu. Kita harus lihat keseluruhan Pak, gitu loh. Dari Kalau Kejadian kita sampai cuma Wahyu membaca gitu. satu kayak Bapak baca ini, iya, kita memang harus mengerti semua Pak. Karena yang bikin saya terpesona atau yang merasa kayak ajaib itu kan kok saling berkaitan kayak gitu loh Pak. Padahal ribuan tahun loh Pak. Itu yang bikin saya bingung. Kadang-kadang saya, padahal kalau kita baca itu kan seperti biasa aja Pak, kayak baca-baca biasa. Tapi kalau kita satu ke satu itu, Artinya teman kita ini belum terlalu menguasai data di Bible, Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Pak ya. Salam ya. Saya izin turun dulu ya. Ntar dulu yang kemana-mana dulu, belum kelar urusan. Gimana? Gimana ini? Kayaknya tergoncang kayaknya. Iya pasti. Jadi pada dasarnya ya Yesus dibaptis itu berbeda dengan Kristen dibaptis, itu aja sih. Yesus dibaptis itu, kalau lihat kita baptis, apa sih baptis itu ya? Itu pengakuan dosa. Ya, jadi benar-benar disucikan. Baptis itu tidak ada dosa, mengaku Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus dibaptis Sungai Yordan itu pengakuan di situ Yeshua Amasya itu adalah Yudaisme. Bentuk akan memulai pelayanannya kan begitu. Hamba Allah di sana, hamba Sang Pencipta, dia dibaptis itu. Jadi yang dibaptis itu bukan Tuhan, hamba yang dibaptis. Buktinya apa? Sebagaimana dijelaskan di Matius tadi itu, apa yang terjadi waktu Yesus dibaptis. Kalau kita ikuti pola mereka, ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi memang Yeshua Amasya dibaptis ini kekasih Allah. Diberi tugas khusus untuk menyelamatkan Bani Israel dari keterpurukan berbagai apapun terpurukan itu. Setelah lama tidak ada nabi sesudah Nabi Musa alaihissalam. Berat sekali itu, Bang Handi. Apa Iya. namanya itu? Tadi ya data yang saya bawakan itu bukan dari internal Islam. Tadi tentang amanat agung Matius Betul. 28 ayat 19 itu datanya dari apostolik ya. Jadi memang benar-benar data dari teman-teman Kristen sendiri bahwa amanat agung yang digembar-gemborkan ternyata ayat itu bermasalah. Dan ayat itu baru ditemukan di abad keempat, itu pun tidak ketemu siapa yang menemukan itu, nggak tahu gitu. Jadi kalau kita teman-teman, contoh nih kita menemukan ayat Al-Quran di tong sampah, kita tidak mungkin akan mengatakan itu ayat Al-Quran sebelum melalui validasi yang sangat ketat sekali. Karena syarat Al-Quran itu harus mutawatir. Mutawatir itu artinya ramai diketahui. Nah, kalau sudah orang-ramai, orang-orang para ulama sudah mengetahui, oh ya ini ayat Al-Quran, baru kita akan mengatakan itu adalah ayat Al-Quran. Nah, kalau ini kan susah kan, kita mau mengatakan palsu, repot, karena itu amanat agung. Mau mengatakan asli, kenyataannya ayat itu udah ada sebelumnya, baru ditemukan abad keempat gitu loh. betul Ustaz. Ustadz gini aja kajian dikit dong Ustadz. Kira-kira itu zaman sesudah Nabi Musa alaihissalam baru ke Nabi Isa alaihissalam itu berapa jaraknya kan masa patra ya, kekosongan. Wah, Itu gimana kira-kira itu? kalau Nabi Musa dan Nabi Muhammad ya? Ke Nabi Isa dulu. Jarak Nabi Musa ke Isa ya? Iya. Ada 17 abad itu. Bayangkan 17 abad itu, satu abad kan 100 tahun. Berarti kalau 17 1.700 tahun. Kekosongan ya. Kekosongan. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1.900 tahun. Itu abad Nah. kekosongan.
Jadi kan susah kan. Jadi jangankan Musa ke Nabi Isa, Bang Andi. Kita tahu Wali Songo teman-teman ya. Wali Songo itu kan ada 9 ya. Dari Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Gresik, dan lain sebagainya itu. Padahal mereka hidup itu baru 3 abad yang lalu lah. Mereka hidup itu baru 3 abad yang lalu. Kita yang hidup sekarang, itu mendengarkan kisah mereka itu sudah sedikit-sedikit sekali. Hanya mendengarkan sebagian ibadahnya, sebagian pengajarannya, sebagian keilmuannya, dikit sekali. Ini baru 3 abad loh. Di dunia yang sekarang sudah banyak alat elektronik. Apalagi dulu, tidak ada alat apapun, jaraknya sangat jauh sekali. Ya hilang semua lah, abad kekosongan, betul kata Bang Andi. Ya, kira-kira di situ mungkin nggak ada penyelewengan dari ajaran Nabi Musa sebelum ada Nabi Isa alaihissalam meluruskan? Ya pasti Bang Andi, pasti. Karena di dalam Al-Quran itu kan disebutkan yuharrifuna amma wadi'ihi mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang Yahudi itu sering melakukan tahrif-tahrif, perubahan-perubahan kepada kitab suci setelah mereka memahami kitab suci itu. Padahal mereka tahu kalau isinya agak gitu. Lalu mereka rubah-rubah. Contoh kecil Bang Handi. Dalam kasus Nabi Nuh ya. Ketika Nabi Nuh itu minum khamr, dia mabuk. Lalu kelihatan auratnya oleh anaknya Nabi Nuh kan Shem ya. Ada Ham, ada Yafet ya. Nah, ketika dilihat oleh anaknya, auratnya, malah yang dikutuk adalah cucunya. Kan'an. Padahal Kan'an itu cucunya Nabi Nuh. Gak ada urusannya sama dia. Yang lihat auratnya anaknya, malah yang dikutuk cucunya. Nah ini kan bisa jadi merupakan tahrif gitu loh. Merupakan tahrif. Gak masuk akal itu. Tafsir yang keliru dong kalau gitu. Iya, betul. Berarti benar kata Al-Quran, celakalah orang yang menulis kitab mengatasnamakan dari mengatasnamakan dari Allah dengan menjualnya dengan murah ya Ustaz. Itu kira-kira ya tujuannya di situ. Betul, ini saya kasih bukti ya. Saya kasih bukti di buku ini ya. Perubahan yang terjadi pada kitab Perjanjian Lama. Ini ini bukti tahrif teman-teman ya. Ini bukti tahrif. Ini bukan kata saya. Nah, buku ini ya. Buku ini saya tulis dan Mas Muto menulis itu juga mengungkap tahrif yang terjadi di dalam kitab orang-orang Yahudi. Ya, buku ini judulnya Membongkar Rahasia Pemilik Tanah Palestina. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, bisa DM atau chat pribadi di TikTok ke saya dengan harga 68.000. Ini Anda akan tahu contoh ini ya. Di sini kan membahas tentang Palestina. Kita lihat ya. Ini bukti tahrif. Ini kita lihat di ini awal mula perbedaan dan diskriminasi. Halaman 74. 74. Ya, ini ya. Awal mulanya kan Abraham memiliki 2 anak laki-laki. Selama hidupnya, Abraham menjalankan praktek poligami. Yang pertama dengan Sarai atau Saroh. Lalu yang kedua dengan Hagar atau kita sebut dengan Hajar. Dari Sarah lahirlah Ishak dan dari Hagar lahirlah Ismail. Kita simak dengan baik ayat berikut. Kejadian 16 nomor 15. Ini ya. Wa telet Hagar lev Avram ben Yawikra Avram ben Beno Aser Yalda Hagar Yishmail. Terjemahannya, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram atau Abraham ya atau Nabi Ibrahim menamai anak yang dilahirkan Hagar itu sebagai Ismail.
Ismail mempunyai arti Tuhan mendengar. Ismail itu artinya Tuhan mendengar. Yang dimaksud ialah Tuhan mendengar permintaan Abraham untuk mempunyai keturunan. Nah ini mulai ada ini tahrif ya. Ismail adalah keledai liar. Nah ini mulai ada tahrif di dalam kitab mereka, dalam kitab orang Yahudi. Kejadian Bereshit 16 nomor 12. Wehu Yahye Pere, ingat ya ini ya, saya tebalkan ya. Saya tebalkan Pere. Adam Yodo Be Kol Weat Kol Bo Weal Pnei Kol Akhaf Iskon. Ada kalimat Pere. Pere itu apa? Terjemahannya seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Pere itu artinya keledai liar. Nah, kita ingat-ingat ya, di dalam Kejadian 16 nomor 12, di dalam Ibrani ada lafal pere. Nabi Ismail dituduh keledai liar oleh orang-orang Yahudi. Ini orang Yahudi yang menuduh dalam kitab mereka. Makanya mereka benci sekali kepada keturunan Nabi Ismail, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, jika dibandingkan dengan Samaritan teks, ya teks Samaritan, teks yang lebih tua daripada Mesoratik teks. Jadi di dalam Kejadian ini ada dua manuskrip ya, satu Samaritan teks, dua Mesorah. Samaritan ini yang lebih tua. Di sini tertulis Nabi Ismail adalah keledai liar dengan bahasa Ibrani pere. Sedangkan di manuskrip yang lebih tua di Samaritan teks tertulis apa? Kita lihat nanti. Masoretik adalah teks yang paling banyak digunakan saat ini dengan varian Westminster Leningrad Codex abad 9 sampai 10 Masehi. Teks Torah Samaria eksis pada era Yeshua bin Nun ya. Yusha bin Nun kalau kata kita, yaitu 1355 sampai 1245 sebelum Masehi. Nah, kita lihat di Samaritan teks Kejadian 16 nomor 12. Ya. Wehu yihye para. Nah, tadi kan pere, sekarang para. Kalau di Mesoratik tertulis pere, sedangkan di dalam Samaritan teks tertulis para. Kalau Mesoratik berarti Nabi Ismail adalah keledai liar. Sedangkan kalau para di teks yang lebih tua artinya dia akan menjadi seorang laki-laki yang subur. Ini ya, seorang laki-laki yang subur. Jauh sekali maknanya. Antara para dengan pere hanya beda cara baca, tapi memiliki makna yang sangat berbeda. Mesoratik yang banyak dipegang sekarang oleh orang Yahudi dan orang Kristen, itu menuduh Nabi Ismail sebagai keledai liar. Padahal di dalam Mesorah teks, di dalam Samaritan teks, tertulis para. Seorang laki-laki yang subur. Dan ini betul. Kalau Nabi Ismail adalah seorang laki-laki yang subur itu betul. Kenapa? Dari Nabi Ismail melahirkan banyak anak. Begitu. Perbedaan teks Taurat antara teks Samaritan dan Mesoratik, Samaritan para ya, dan Mesorah tertulis pere. Ya, ini ya. Konotasi yang negatif. Jadi kalau pere konotasinya negatif, keledai liar. Kalau para artinya laki-laki yang subur. Ini termasuk tahrif, teman-teman. Mulai terjadi tahrif, perubahan. Kan begitu. Nah ini ya, kalau ingin mendapatkan buku ini bisa hubungi saya atau Bang Handi lewat chat atau DM di TikTok kita. Ini mengenai Palestina dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Sekian, lanjut Bang Handi. Masya Allah Pak Ustadz. Jadi tolong ya teman-teman, kalau ingin lebih jelas bagaimana masa kekosongan, apa yang terjadi, koreksi-koreksi yang cenderung memang itu untuk Nabi Ismail itu ya di nomor 2 kan oleh mereka, bahkan dikatakan keledai liar, pere san para gitu ya, padahal dia adalah laki-laki yang subur. Ini namanya penyelewengan gitu. Ya tujuannya apa ya? Bahwa ya, umat Islam itu kayak gitu. Makanya banyak sekali Kristen itu terprovokasi bahwa kita ini kalau ada liar lah, apalah kan gitu. Berdasarkan dari situ. Gitu loh ya. Berbahaya sekali loh ini kalau nggak diluruskan. Cenderung loh. Iya. Ya, yang lain itu banyak itu.
Gabrul kan gabrul sekali. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustadz Bang Andi. Selamat. Ya, Jadi Ustadz, jadi banyak sekali penyelewengan ya dari di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa masih ada Nabi Musa yang membela kan begitu. Sesudahnya nggak ada ini loh. Berapa abad tuh kekosongan. Nah kan bebas orang, nggak ada penuntun, nggak ada tokoh ya, nggak ada wakil Tuhan di muka bumi waktu itu ya, Pak Ustadz ya, kosong ya. ya kan Allah sudah bilang gini Bang Andi di dalam Al-Qur'an. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kita tidak akan mengazab suatu kaum sampai kita utus utusan di sana. Itulah enaknya Islam. Islam itu enak teman-teman. Ketika kalian hidup di pegunungan, tidak pernah mendengarkan agama, tidak pernah tahu apa itu Islam, lalu kalian mati, kalian langsung masuk surga. Wa ma kunna mu'adzibin kata Allah. Kita tidak akan mengazab orang yang nggak pernah dengar tentang Islam, tentang utusan Allah, gak ada ulama di sana. Sehingga jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa yang kira-kira 1700 atau 1900 tahun, itu ketika hilang, syariat Nabi Musa sudah hilang, dan mulai banyak tahrif-tahrif yang terjadi, ketika orang itu tidak pernah mendengarkan agama sekalipun, tidak pernah dengar oleh ulama-ulama, tidak pernah mendengar kajian-kajian, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bang Handi. Ini Mantap. Bopo, ada yang mau sampaikan Bopo? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya kan nggak terlalu tahu tentang agama ya Ustaz. Cuma mau tanya-tanya hal sederhana. Ya. Ini misalkan kan tiap pertemuan kan pasti ada hikmahnya ya Ustaz. Oh, gimana ya Ustaz? Bingung saya. Ya Mau udah, tanya anu aja Ustaz. jangan bingung. Cara-cara sholat istihara Ustaz. Waduh, kok lari ke sana sih topiknya, Bro? Kalau Ini lintas agama ini Mas. terlalu tegang ini Bang Andi. Oh, lintas agama ini Ustaz. Oh iya udah. Ya, lintas agama. Makasih Ustaz. Ya, kalau istihoro, sholat istihoro ya sudah, sholat 2 rakaat, bacaannya semuanya sama, cuma beda niat saja. Niat nawaitu atau usolli sunnatal istikharah. Saya niat sholat istikharah. 2 rakaat, sholat seperti biasa. Setelah sholat doa, gitu aja. Oh ya Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Tapi hati-hati, istikharahnya niat karena Allah. Jangan-jangan nanti mimpinya mimpi Yesus, bahaya kau. Oke, setelah kita membahas mengenai kekosongan dari Nabi Musa ke Nabi Isa alaihissalam 1700 tahun ya. Kalau dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa kira-kira 10 abad. Nabi Musa ke Nabi Isa alaihissalam 1700 tahun. Dari Nabi Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad SAW kurang lebih 600 tahun. Itu ya Pak Ustadz. Itu juga masa Patra juga ya. Gimana itu Ustadz menerangkannya di sana? Iya, masa Fatra itu sebenarnya masa-masa di mana ajaran Nabi yang asli itu sudah mulai hilang, Bang Handi. Oh, Ya, kayak saya contohkan barusan ya, kita saja yang hidup di dunia yang penuh dengan digital sekarang, mendengarkan Wali Songo itu aja hanya sebagian yang kita dengar. Sebagian kecil. Atau kita mengetahui tentang presiden pertama lah, Bapak Soekarno. Hanya sebagian kecil yang kita dengar. Apalagi sampai 600 tahun begitu. Kira-kira gitu Bang Andi. terus dihukum nggak umat itu Pak Ustadz? Kalau Umat yang dihukum adalah umat-umat yang menyelewengkan agama itu nanti. Sedangkan orang-orang yang tidak tahu,
tidak tahu nih bahwa ini benar atau tidak pernah mengetahui kebenaran, maka itu diampuni oleh Allah. Tapi di zaman Nabi Isa alaihissalam kan kekosongan lama tuh ya. Nah, setelah Nabi Isa alaihissalam terangkat itu banyak sekali pendapat-pendapat, bahkan dibuatkan sebuah buku bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Mesia ini begitu. Kisahnya ada yang disalib, ada yang tidak, ada yang kemasukan Tuhan dan seterusnya. Ini kan pendapat-pendapat orang yang bebas berpikir gitu loh Pak Ustadz. Gimana menyikapi itu kayak ginian? Nah, kalau di Al-Quran kan begini, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ketika Nabi Isa sudah merasakan keingkaran dari kalangan Bani Israel, Nabi Isa akan mengatakan, ya Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Nah, kasus tentang penyalipan Nabi Isa, sering teman-teman Kristen itu mengatakan, itu kan fakta sejarah, memang tersalib. Iya, memang. Fakta sejarah memang ada penyalipan di sana. Bedanya umat Islam meyakini bahwa utusan Allah diselamatkan oleh Allah. Nabi Isa diselamatkan, diserupakan. Dan orang-orang yang menyaksikan saat itu ya memang ada. Kejadian penyalipan memang ada. Tetapi karena orang-orang gak paham bahwa ini palsu, sedang diserupakan dengan Nabi Isa, maka mereka menyebut itu Nabi Isa. Jadi kalau kita meyakini ketika di dalam surah An-Nisa disebutkan ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Perkataan orang Yahudi bahwa kami telah membunuh Isa, padahal sebenarnya dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, tetapi diserupakan kepada mereka. Wa ma qataluhu yakinan, mereka tidak sebenarnya yakin sedang membunuh Isa. Nah, para ulama setelah mengecek pendapat-pendapat dari kalangan Nasrani, itu sanad mereka, sanad mata rantai kabar tentang tersalibnya itu, siapa yang disalib, tertulis di dalam kitab Mafatihul Ghaib, tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yantahi ila aqwamin qalilin lam yattafiq alaihim al-kidhbu. Jadi ketika dicari tentang data-data kekristenan sendiri, bahwa apakah benar-benar Isa yang disalib, itu hanya sanadnya sambung sampai kaum yang sedikit yang bisa jadi mereka berbohong. Kita syaratnya, Al-Quran itu bisa diterima, syaratnya kan harus mutawatir. Jangan orang sedikit yang mengatakan, harus orang banyak nih yang mengatakan. Saksinya banyak. Sedangkan kasus penyalipan Isa itu ternyata yantahi ila aqwamin qalilin, hanya sanadnya sambung kepada segelintir dari kalangan Nasrani yang bisa jadi mereka berbohong. Buktinya Imam Ibnu Ishaq ketika bertanya kepada seorang Nasrani, apakah yang disalib itu adalah Isa? Dia menjawab bukan. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, qala ba'dun nasara annaman suliba, orang yang disalib itu adalah Yuda Zakaria Yuto, Yudas Iskariot. Jadi orang yang mengatakan bahwa yang disalib itu Yudas bukan orang Islam. Ulama kita cuma mengutip dari perkataan orang Kristen sendiri, bahwa yang disalib adalah Yudas. Begitu Bang Handi. Ya memang yang disalib itu orang yang bukan seorang rasul. Kan itu sih intinya. Ya itulah ya teman-teman ya. Alhamdulillah Al-Quran datang untuk meluruskan itu semua. Indah sekali Al-Quran itu. Tapi ini sering ditanyain. Kadang-kadang juga teman muslim kita sulit menjawabnya loh. Kalau memang Nabi Isa alaihissalam itu memang ada itu, Injilnya itu mana? Apakah hanya oral saja yang ada inti-intinya di dalam Al-Quran, atau sebuah buku yang tertulis Injil itu? Injil Nabi Isa kemana gitu loh. Itu yang sering ditanyain Pak Ustadz. Silakan. Nah, kadang ada orang bertanya kan begini, mana Injilnya Isa itu?
Loh, sesuatu yang sudah tidak ada ya jangan ditanyain. Makanya ketika di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, di dalam sahih Ibnu Hibban, ketika sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, "Kam kitaban anzalallah?" Berapa kitab yang Allah turunkan? Nabi Muhammad menjawab ada 104 kitab. Ya. Nah, Allah di dalam Al-Quran langsung mengajarkan Nabi Isa. Ini perbedaan Al-Quran dengan Injil ya. Perbedaan Al-Quran dengan Injil, kalau Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, tadrijian, berangsur-angsur. Tapi kalau Injil itu langsung hatam, allamahul kitaba wal hikmat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah langsung mengajarkan Injil itu kepada Nabi Isa. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Isa secara oral, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Isa secara oral selama hidup beliau, itulah Injil. Itulah Injil. Nabi Isa menyampaikan, "U'budu rabbi wa rabbakum." "U'budullaha rabbi wa rabbakum." Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Contoh di dalam Yohanes 17 ayat 3. Bahwa hidup yang kekal adalah meyakini satu-satunya Tuhan adalah Allah dan aku sebagai yang diutus. Kan begitu. Jadi apa yang disampaikan secara oral oleh Nabi Isa itulah Injil. Kalau ditanyain mana Injilnya? Loh, kalau kita tanya balik nanti mana lauh batu Musa? Kan nggak ada juga. Mana Injil Isa, Injil Yesus? Kan nggak ada juga. Gitu. Betul ya Ustaz. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu menerima wahyu yang disebut Injil itu bukan buku yang turun dari langit. Tapi Nabi Isa itu mengajar berdasarkan oral. Apakah pengikut-pengikut ada yang nulis? Kalau ada yang nulis mestinya bersanad. Kalau kita meragukan gitu ya. Kalau kira-kira kita meragukan ya, misalnya kata Isa, terus dikutip dari ini atau dari bawah menurut si A diterangkan oleh si B sampai ke Nabi Isa mengucapkan begini. Kalau ada yang meragukan kira-kira ya perlu ditanyakan, ini benar nggak sih? Kan gitu Pak Ustadz. Bagaimana cara ngeceknya? Berbeda kan dengan hadis, ada perawi, ada sanadnya Pak Ustadz. Kalau yang lain-lain itu gimana itu? Bisa dipercaya nggak tuh kalau tidak bersanad Pak Ustadz? Ya, tidak bisa Bang Handi. Karena begini, ini perbedaan jangan disamakan ya teman-teman antara Bible dengan Al-Quran. Bible dengan Al-Quran itu tidak sama. Metodenya juga berbeda. Al-Quran itu syaratnya harus mutawatir. Mutawatir artinya ramai diketahui. Jangankan dengan Al-Quran, dengan hadis saja. Kita seumpama mau menggabungkan metode Al-Quran, metode hadis dengan Bible, dengan Alkitab Al-Muqaddas contohnya. Hadis baru bisa dikatakan sahih ketika melalui 5 syarat. Ada 5 syarat hadis bisa dikatakan sahih. Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya harus sambung. Bi ayyakuna qad rawahu kullu rajulin min rijalihi an syaikhihi min awwali sanad ila akhirih. Jadi saya dapat dari siapa? Ungkapan ini. Oh, dapat dari B. B dapat dari siapa? Dari C. C dapat dari siapa? Dari D. Terus. Harus ada beneran orangnya. Tidak boleh fiktif. Dan tidak boleh fiksi. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalatur rawi. Rawinya harus adil. Adil maksudnya malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Dia memang memiliki kepribadian yang dapat menjaga dirinya dari ketakwaan. Kemudian tamamu dhabtir rawi. Orangnya harus cekatan, harus cerdas. Dhabt dibagi menjadi 2, ada dhabtu sadrin, ada dhabtu kitab. Dia itu hafal di dalam hati dan bisa mengoreksi ketika ada yang salah. Kemudian syaratnya khuluwuhu minasyudud. Tidak terjadi syad, maksudnya la yukhalifu dzalika thiqah man huwa arjahu minhu minar ruwat. Jadi tidak bertentangan antara satu pendapat dengan pendapat rawi yang lain, enggak boleh bertentangan. Kemudian tidak terjadi illat. Nah, 5 syarat ini kalau sudah terpenuhi, baru hadis bisa dikatakan sahih. Kalau Alkitab Al-Muqaddas atau Bible, sanad saja tidak punya. Sanad tidak punya. Adalatul rawi tidak punya. Adilnya rawi tidak punya. Cekatan syaratnya harus cerdas tidak punya.
Syaratnya kan cuma satu, kalau Bible kan punya Roh Kudus. Nah, itu selesai sudah. Kalau sudah punya Roh Kudus selesai. Jadi kita sudah angkat tangan itu Bang Andi. Iya. Diilhami oleh Roh Kudus, bermanfaat untuk mengajar. Itu intinya di sana ya. Jadi topiknya hari ini gitu ya, kalau ada teman Kristen silakan naik. Kira-kira syarat disebut kitab suci apa sih, syarat-syarat atau syarat disebut tulisan itu benar-benar valid adanya, syaratnya apa? Ya, itu topiknya dulu ya, silakan. Mau ya. Saya mau nanya tadi, Tat. Ya. Tadi kan yang nggak apa ya, yang nggak tahu atau nggak ada datang Rasul itu kan langsung masuk surga. Itu meskipun zina, meskipun mencuri ketika hidup, itu terus, nah itu Tat, pertama. Yang kedua, terus gimana kayak dalil-dalil yang semua dihisap, semua itu ya gitu Tat. Itu gimana? Hukuman, azab, terus itu gimana Tat? Yang Kan kayak diampuni nggak itu adil gitu. dalam Iya. i'tikadnya, yakin. Yang diampuni itu i'tikadnya. Kalau pekerjaan ada dosa-dosa, meskipun dia tidak tahu tetap dosa. Meskipun dia tidak tahu tetap dosa. Contoh seperti berzina, membunuh, ya, atau mengambil harta orang lain. Itu meskipun dia tidak tahu agama, dia tahu kalau itu pekerjaan buruk. Ateis pun akan mengatakan itu gak baik. Korupsi, ya, dia akan disiksa atas pekerjaan itu. Yang diampuni adalah i'tikadnya. Gitu. Dipahami? Berarti tetap dihisap ya Tat? Maksudnya ada sesi masuk neraka? Iyalah. Oh iya. Ada Tadi kan dosa-dosa bilangnya langsung masuk surga itu Tat. Saya kok untuk masuk surga maksudnya di bagian Iya. i'tikad, ya, keyakinannya. ya siap-siap Tat. Makasih Kalau Tat. bayi Oten bagaimana? Oten ini kan orang Kristen ya. Kalau bayi Oten itu bagaimana? Kalau bayi Oten langsung masuk surga lah. Karena Rasulullah pernah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa inna ma abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani, kata Rasulullah. Setiap anak yang lahir dari rahim siapapun, baik ibunya Nasrani, ibunya Yahudi, ibunya Majusi, baru lahir, dia lahir dalam keadaan suci. Jadi tetap masuk surga, tidak membawa dosa waris ya. Kalau di Islam nggak ada istilah dosa waris. Gitu Tat. Makasih Tat. Siap. Alif ini ada yang mau disampaikan, Alif? Alif, nggak ada orangnya ya. Bang Handi, gimana kalau kita tutup dulu Bang Handi? Saya mau makan Bang Handi. Ya, ditutup aja dulu Ustaz, saya juga ada keperluan. Terima kasih buat semua teman-teman, jangan lupa ya untuk memperoleh buku itu. Ilmu itu ilmu yang bermanfaat, menemani kita seumur hidup di alam sana. Agar apa? Kalau kita sudah membeli buku itu, terus kita mengajarkan kepada orang lain bermanfaat, itu menjadi amal jariah kita. Harga 68.000, kalau kira-kiranya nggak membutuhkan ya berbagi, membaca bareng-bareng kan begitu di kajian-kajian ilmu atau majelis ilmu gitu. Kenapa? Sebelum ditutup silakan Pak Ustadz sekalian ditutup. Apa sih yang kita bawa nanti ke alam kubur, ke alam sana Pak Ustadz? Sekalian ditutup kepada Ustadz. Ya, kita tutup kajian pada sore hari ini. Lanjut nanti insya Allah. Saya mau makan dulu. Bahwa kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam itu mati, ingqata'a amaluhu illa min salas. Semua amal baiknya itu akan terputus kecuali cuma 3. Ada 3 amal yang dibawa mati itu tetap bermanfaat. 1, sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Ya, contoh jenengan beli buku tadi, niat sedekah, itu bagus, akan terus pahalanya sampai mati. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Anda membaca, itu Anda praktekkan, Anda yakinkan, ya, ilmu yang Anda yang bermanfaat buat Anda itu akan bermanfaat sampai nanti mati. Yang terakhir, wa waladin soleh yad'ulah, dan doa anak soleh. Ketika anak soleh itu mendoakan ibunya, ayahnya, maka akan bermanfaat sampai di akhirat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf.